Assalamualaikum teman-teman. Nah teman-teman, seperti biasa di hari Jumat waktunya kita apa? Belajar bersama. Nah teman-teman, sebelum kita belajar seperti biasa kita mau nyanyi dulu. Nah teman-teman boleh ya di rumah ikuti bunda, kita bersama-sama bernyanyi lagu karakter. Bertemu ucap salam, memulai baca doa, diberi terima kasih, kalau salah minta maaf, mau lewat bilang permisi, minta bantu bilang tolong, buang sampah di tempatnya, itulah karakter kita. Setiap hari ku bangun pagi, sholat subuh itu sudah pasti. Setelah itu ku pergi mandi, lalu sikat gigi dan sarapan pagi. Setelah itu pergi sekolah, sampai di sana bertemu bunda dan juga teman-teman semua. Hatiku gembira tiada terkira, ku ingin belajar sampai aku bisa, karena ku ingin mengejar cita-cita. Yeay, teman-teman keren. Nah sekali lagi teman-teman ya, kita nyanyi lagu Rukun Islam. Rukun Islam yang 5, syahadat, salat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang mampu, siap hati dan salat tercelaka di akhirat, siapa terbayar zakat, oleh Allah dilaknat. Ih serem. Nah teman-teman, kita sudah selesai bernyanyi. Waktunya kita apa teman-teman? Iya betul sekali, waktunya kita baca doa. Nah teman-teman, sikap berdoanya seperti apa ya sayang? Oke pintar, kakinya dilipat, tangannya dilipat, duduknya yang tenang, hap. Sudah siap? Oke, udah mulai ya. Jika aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak, berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepalanya ditundukkan, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Nah teman-teman lanjut ya, baca ikrar syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Nah teman-teman, untuk tapis surah minggu ini adalah tapis surah Al-Kafirun. Yuk sama-sama kita baca ya. Teman-teman pasti sudah hafal, karena dari Senin sampai Kamis kita selalu menghafalkan surah-surah terbaru. Nah kita lanjutkan untuk hari Jumat, masih sama, surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Amin. Alhamdulillah. Nah teman-teman, terima kasih sudah membaca surah bersama Bunda. Kita lanjut ya teman-teman. Untuk hadis minggu ini, Bunda minta teman-teman menghafalkan 3 hadis. Yang pertama adalah hadis dilarang marah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah dan bagimu surga. Hadis senyum. Tabassamuka fi wajhi ahika sodako. Senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nah yang ketiga adalah hadis kebaikan. Kullu ma'rufin sodako. Setiap kebaikan adalah sedekah. Alhamdulillah teman-teman, luar biasa. Berjempol dari Bunda Rahma. Nah teman-teman, kita lanjut ya. Untuk materi di minggu ini, temanya adalah tanah airku. Subtemanya negaraku. Topiknya Indonesia. Nah teman-teman, di materi hari Jumat adalah doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Amin. Nah teman-teman hebat. Nah teman-teman lanjut ya. Untuk materi yang kedua adalah ulul asmi. Wah apa ya itu ulul asmi? Nah kalau teman-teman belum tahu, oke, Bunda akan menjelaskan. Ulul asmi adalah gelar yang diberikan kepada para rasul pembawa syariat yang dalam menjalankan tugasnya senantiasa sabar, teguh hati dalam menghadapi cobaan. Wah siapa saja ya rasul ulul asmi? Teman-teman belum tahu? Oke, Bunda akan sebutkan nabi yang digelarin ulul asmi. Nah, nabi yang mendapat gelar ulul asmi ada 5, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, 3 Nabi Musa alaihissalam, dan keempat Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir yang kelima itu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah teman-teman, silahkan menyaksikan video cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Silahkan saksikan teman-teman. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Idris alaihi salam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat patung. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai nama para tokoh itu. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disembah itu, ada 5 yang paling mereka agungkan, yaitu Wa'at, Suwa, Yahud, Yauk, dan Nasr. Inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja, ini semua hasil pekerjaan iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak membiarkan manusia tersesat semuanya tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nuh alaihi salam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan penyembahan dan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah Nuh alaihi salam? Nuh adalah cucu dari Nabi Idris. Fisiknya kuat, terbukti dari umurnya yang sangat panjang, sekitar 1000 tahun.
Hatinya mulia dan sabar luar biasa. Pikirannya juga sangat cerdas, rendah hati, soleh, dan taat kepada Allah. Nabi Nuh adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Sebelumnya, Allah hanya mengangkat nabi-nabi saja. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak mereka untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan kembali menyembah Allah agar tidak terkena azab dari Allah. Sangat tekun Nabi Nuh mengajak kaumnya dengan berbagai cara, dengan terang-terangan di hadapan banyak orang, dengan diam-diam mendatangi seorang demi seorang. Berulang-ulang, siang dan malam, selama kurang lebih 950 tahun lamanya. Tetapi sedikit sekali yang mengikuti seruan Nabi Nuh. Kebanyakan dari pengikutnya ini adalah orang miskin dan pekerja kasar. Jumlahnya sekitar 80 orang. Yakni sebagian besar kaumnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka bersikap angkuh dan sombong dengan menutup rapat-rapat telinga mereka jika Nabi Nuh mulai berbicara untuk mendakwahi mereka. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh agar mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuh, sudahlah, berhenti bicara. Percuma, kami tidak akan percaya. Sekarang begini saja, datangkan azab itu pada kami jika kau memang benar. Kami yakin tidak akan ada azab yang menimpa kami karena kelakuan kami. Kau hanya berdusta. Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya yang keterlaluan. Allah berfirman bahwa memang pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah. Hanya 80 orang itu saja. Selebihnya mereka semua tidak akan beriman karena mereka sudah sangat sesat. Setelah jelas ketetapan Allah bahwa orang-orang itu tidak akan beriman, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah. Tuhanku, musnahkanlah seluruh orang durhaka itu dari muka bumi. Mereka hanya membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Pada masa itu ilmu perkapalan belum berkembang dengan baik. Allah mengajarkan ilmu itu kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh bersama pengikutnya membuat kapal besar terbuat dari kayu. Kayu itu didapati dari pohon-pohon di hutan di sekitar mereka. Ejekan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Melihat pembuatan kapal itu terasa aneh bagi mereka. Apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Lihatlah. Terbukti bahwa Nuh gila. Apa itu? Bikin kapal ya? Untuk berlayar di hutan. Nabi Nuh dan pengikutnya bersabar dan tetap tekun menyelesaikan kapal itu. Akhirnya kapal besar itu selesai. Inilah kapal besar pertama yang dibuat oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengumpulkan binatang-binatang sepasang-sepasang, jantan dan betina. Semua diangkut ke dalam kapal bersama orang-orang beriman. Semua keluarga Nabi Nuh, termasuk yang diangkut ke dalam kapal, kecuali istri dan salah satu anaknya, Kan'an. Mereka tidak mau masuk ke dalam kapal. Mereka tidak beriman dan termasuk orang durhaka. Sementara itu, langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang, petir menggelegar. Hujan turun sangat lebat. Dari dalam tanah memancar air yang semakin deras. Juga dari dalam rumah-rumah penduduk, dari dapur-dapur mereka. Dengan cepat, air membanjiri bumi. Makin lama makin tinggi, menenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang-orang di luar kapal Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat sekelilingnya dari atas, tampak putranya, Kan'an, sedang menyelamatkan diri dari banjir. Karena kasih sayangnya kepada anaknya, Nabi Nuh berseru, Anakku sayang, masuklah ke dalam kapal ini. Tidak ada yang bisa selamat dari azab ini kecuali yang berada di dalam kapal. Tidak, ayah. Aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat. Tiba-tiba datang gelombang besar dan Kan'an tidak terlihat lagi. Dia termasuk yang dibinasakan. Nabi Nuh sangat sedih, tetapi beliau menerima keputusan Allah. Di dalam kapal, Nabi Nuh bertasbih, memohon ampun dan berdoa tidak henti-hentinya bersama orang-orang beriman.
Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir itu. Hujan berhenti, air pun surut masuk ke dalam tanah. Kapal pun berlabuh di daratan lagi. Orang-orang beriman keluar dari kapal dengan tetap bertasbih. Syukur yang tiada terkira. Mereka memulai hidup baru tanpa gangguan orang-orang kafir yang sudah tenggelam, dibinasakan Allah karena kesesatan mereka. Kisah Nabi Nuh memberikan kita pelajaran bahwa durhaka kepada Allah dan tidak patuh kepada Rasul utusannya membuat manusia ditimpa azab di dunia ini maupun di akhirat. Wah, alhamdulillah teman-teman sudah menyaksikan video tentang cerita Nabi Nuh alaihissalam. Nah teman-teman, sebelum Bunda akhirin, yuk sama-sama kita baca doa dulu. Jika aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Jika berdoa, tangan diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Nah teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video Bunda hari ini. Nah sebelum Bunda akhirin, seperti biasa Bunda mau pesan, jangan lupa sering-sering sayang minum air putih agar tidak dehidrasi, karena air putih itu penting untuk tubuh kita. Nah jangan lupa juga selalu makan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna. Dan jangan lupa ya tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah kalau begitu Bunda akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sampai berjumpa lagi di hari Senin bersama Bunda Rahma dan Bunda Eka. I love you, sarang heo. Dadah teman-teman.